Hai people, gue SW, gue Hana. dan hari ini kami akan review, tunggu bentar, ini banyak banget deh. Jelas ini makanan khas Kuningan. Oke. Ada makanannya, terus ada minuman yang khasnya juga. Lalu ada juga camilan khas Kuningan. Pokoknya ini akan kami review di kuliner. Nah, jadi yang pertama ini ada makanan yang sangat Kuningan banget in people. Namanya rujak kangkung atau kangkung rujak. Rujak kangkung yang benar SW. Oke, jadi ada kangkung di sini, terus ada bumbunya, Bumbu bumbu rujak. rujak, sama ada kerupuknya ya. Kerupuknya. Oke. Kita tuangin dulu nih bumbunya. Ini pas banget ya, kayak orang-orang bule ya, ada appetizer-nya dulu gitu ya, kan nanti main course sama dessert gitu ya. Ada informasi apa nih yang Hana tahu soal rujak kangkung ini? Dari bumbu rujaknya nih SW. Oke, kenapa? Biasanya SW kalau bumbu rujak makannya sama buah kan? Tapi kalau di Kuningan pakai kangkung. Oh, oke. Iya. Jadi ini kangkungnya masih seger banget ya? Seger masih banget. kriuk-kriuk gitu. Karena juga kalau tadi pas beli, bener-bener kangkungnya tuh masih mentah, langsung dilodoh. Lodoh itu maksudnya langsung Kayak direbus rebus gitu loh gitu people. kan? Kangkungnya. Dan itu nggak butuh waktu lama untuk rebusnya, kayak sekitar 1-3 menit 1 sampai aja. 3 menit aja. Kalau menurut Hana sendiri gimana nih rasanya nih dari rujaknya atau si Bener sambelnya ini? banget, kangkung identik nih dengan bikin ngantuk. Tapi ini nggak jadi ngantuk karena kepedesan banget. Harganya berapa sih ini, Han? Ini harganya 13.000 per porsi. Untuk kerupuknya nih, kerupuk siaci 2.000 dapet 3 plastik. Gini nih tadi. Kok tadi cuma ada 2, satunya udah digadoin sendiri? Ada. Ada di belakang. Oke. Lo mau habisin, lanjut ke review makanan khas Kuningan yang kedua. Nah, ini menu makanan nasi kasreng namanya. Ya. Kenapa dinamai nasi kasreng? Kenapa tuh? Karena yang jual pertama itu namanya Ibu Kasri. Itu khas Lur Agung nih. SW. Nah, udah gitu, dulu yang beli itu cuma orang-orang pasar karena mereka memang jualannya di pasar. Si Bu Kasri nih jualan di pasar. Jadi yang beli tuh supir pasar, yang bantuin di pasar gitu. Tapi sekarang udah jadi makanan semua kalangan. Oh, jadi Kasri dipanggil sama orang-orang yang beli kasreng gitu. Diplesetin nih, kasreng gitu. Berarti SW jadi esreng gitu ya. Atau Hana jadi hareng. Kureng sih kok, tapi kureng sih. Kureng ya? Kureng SW. Oke. Jadi di dalam nasi kasreng ini, people, ada bumbu-bumbunya. Dan yang paling khas itu, dia ada toge mentah, ya kan? Tapi kayaknya udah dicuci pastinya ya. Toge Terus mentah. ada rebon. Terus Rebon ada, goreng. ini apa sih? Ini burung puyuh, Burung tapi puyuh. sebentar sebelum ke burung puyuh. Burung puyuh ini sebenarnya nanti dulu nih SW, karena Kenapa? yang utama tuh ada ini aja. Ini yang modifikasi gitu, yang lagi kekinian. Makanya ditambahin nih si burung puyuh in people. Oke, berarti yang alaminya atau yang aslinya itu yang si ini? Si apa ini? Mana? Ini? Itu pepes ikan benter. Benter. Ikan benter, kalau bahasa Indonesianya ikan parai. Ikan parai, pernah denger sih ikan parai gitu kan. Wait, kayaknya yang ini tahu. Apa tuh? Ini gorengan. Bukan. Itu emang sekilas kayak gorengan sih dan memang gorengan, tapi dia punya nama kalau di kasreng itu. Ini namanya golono. Golono. Jadi nih SW ini dalamnya ampas tahu. Ampas tahu. Apa? Ada Bentar, informasi apa? ada info lagi nih SW. Jadi kalau misalkan kita mau nambah nih si togenya, si udang rebonnya, si ikan benternya nggak termasuk sih ya in people, sama sambelnya itu gratis loh, langsung dari si nasi kasrengnya. Oh ya? Jadi kalau misalkan mau nambah toge itu free, gitu. Si udang rebon juga free, dikasih sama ibunya. Terus sambelnya juga free, gitu. Terus kerennya lagi, kalau di tempat aslinya
si warung nasi kasreng ini bukanya non-stop 24 jam. Nggak tidur yang jual ya? Nggak tidur, dia seharian. Terus tadi kan nanya juga tuh gimana masaknya. Ternyata dia begitu abis menu langsung masak, begitu abis menu langsung masak. Jadi emang dia nggak akan pernah habis. Kayak ini ya, zaman penjajahan ya, Jarodi. Karena banyak banget sih emang SW karyawannya. Penuh gitu kan. Dan juga pastinya kenapa bisa sampai buka 24 jam, permintaannya juga banyak ya kan untuk makan si nasi kasreng ini. Mau lanjut makan? Udah cobain belum burung puyuhnya? Udah. Seperti burung puyuh biasanya lah ya. Gimana kalau kita pindah ke makanan selanjutnya? Iya, yuk. Pokoknya nanti juga terakhir kita akan kasih nilai ya makan-makan ini semuanya. Dan ini harganya berapakah? Ini harganya kalau golongannya Rp500. Nasi kasrengnya itu dibanderol dari Rp3.000 hingga Rp15.000 in people. Ih, murah banget. Rp3.000 udah bisa makan nasi. Terjangkau, tidak bikin kantong bolong pastinya. Oke, kecuali kalau misalnya emang bolong dari celananya ya. Kita next ke makanan yang ketiga. Ayo, 3, 2, 1. Nah, Han, tadi kan udah makan rujak kangkung, terus udah makan nasi kasreng. Aus gak? Banget sih. Oke. Padat banget tuh tadi. Jadi berikutnya ini adalah minuman khas dari Kuningan. Jennifer. Pakai P ya, bukan pakai F ya. Jeruk nipis peras. Jadi makanya. bukan Jennifer kayak SW tadi. Sebenarnya selain si Jennifer, ada juga minuman yang lainnya. Hampir sama kayak kakak beradik gitu ya kan, namanya Jenisa. Oh, ada adeknya. Ada adeknya. Kakak Jennifer. Adanya Jenisa. Emaknya bapaknya siapa namanya? Jadi Jenisa ini singkatan dari jeruk nipis asli. Cuman yang emang duluan si Jennifer. Jadi yang dihadirin di sini buat kami review nih people adalah Jennifer. Pakai P sekali lagi bukan pakai F ya. Karena jeruk nipis peras. Oke, dan si Jennifer ini kalau misalnya sekarang kan dulu kan adanya yang di botolan kayak gini. Ya sih, sekarang dia ada kemasan yang sekali minum. Nih, ini pengenin dulu ya. Nih. Oke, sebenarnya ini harusnya dicampur sama air sih gitu kan. Air putih. Jadi kalau misalnya Jennifer ini kan dicampur air putih. Cuman gue mau challenge dulu nih, langsung minum aja nggak usah pakai air putih kali ya. Oh iya, boleh. Yuk. Lagi. Kayaknya udah ada campuran air putihnya sih kalau ini. Penasaran, coba yang ini. Kita buka aja ya people ya. Mau tahu bedanya antara yang sekali minum sama yang jual per botol ini. Tuang di gelas kerajaan dulu. Ahli emangnya. Dikit dulu aja, kita cobain dulu aja. Beda gak nih? Oh ya. Apa? Silakan. Kalau misalkan yang di botol emang bisa nih, nggak usah ditambahin air putih. Tapi kalau yang di botol kayak sirup ini yang lebih besar, ini harus ditambahin air putih. Berikutnya kita akan review untuk makanan yang keberapa berarti ya? Yang ketiga kalau makanan. Oh, yang ketiga, kalau menu berarti yang keempat. Oke. Siap. Sekarang sampai di menu keempat, yaitu ada hucap alias tahu kecap. Hucap Mairo. Jadi hucap itu singkatan dari tahu kecap. Oke. Mairo itu siapa? Kok bisa ada ditambah-tambahin Mairo? Mairo itu yang punya nih dulunya gitu. Jadi dia jualan hucap gitu ya SW. Berarti sekarang yang buat ini udah keturunannya? Keturunannya Mairo. Keturunan yang ke? Anaknya lagi, udah sampai begitu, banyak. Udah cicit-cicit. Oke. Nah, kalau misalnya gue lihat nih people, di dalam hucap ini ya kan, atau tahu kecap, itu ada si tahu yang digoreng, terus juga ada si, apa ini namanya ini, lontong ya, atau ketupat, ya. Ketupat, bawang goreng, sama ini sih yang luar biasanya. Ketupatnya sih ini ya SW, yang nonjol banget gitu kan. Ketupat biasa itu kita makannya agak keras ya. Tapi ini kenyal gitu. Ngerti. Jadi kalau misalnya makan
ketupat itu yang ada keras, terus ada yang nasinya itu buyar gitu aja kan. Ini kayak padat gitu loh. Ini kokoh jadi satu, hampir kayak ketan gitu. Kalau ibarat hubungan, itu kayak udah soulmate banget. Udah nggak bisa dilepasin lagi tuh, saling melekat. Perangko kalau bahasa guru kayak perangko. Dan ini juga si bumbu kacangnya, katanya kan tadi bilang bumbu kacangnya mirip bumbu somai kan, sedikit mirip. Cuman yang gue rasain di sini sih bumbu kacangnya ini encer, lebih kerasa rasa manis dari kecapnya. Ya gak? Untuk harganya Rp14.000 saja in people. Itu udah komplit. Dapat hucap, tahu sama kecap, satu porsi. Lalu lagi, kalau seandainya nih ya, habis makan, terus kayak bumbu kacang masih banyak, tenang aja. Saya punya senjata rahasia. Banyak ya pesannya. Kerupuk ini nih pas banget dimakan sama si bumbu kacangnya. Cobain deh. Mau dong. Sebenarnya ini bumbu kayak kerupuk biasa aja ya kan, cuman karena ada si bumbu kecapnya jadi kayak pas aja gitu. Ini masih ada lagi menunya yang akan di-review. Masih, ada serabi. Oh, serabi. Oke. Sorabi Cibulan. Langsung aja kita akan pindah untuk review berikutnya. Akhirnya in people, sampai juga nih ya SW sama Hana buat nge-review. Ini berarti yang kelima menu khas dari Kuningan. Ada apa ini? Sorabi Cibulan. Oke. Jadi ini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Dan sebenarnya ini baru 1/4 dari total rasa-rasa yang ada di kurang malah. Sorabi Cibulan ini. Karena di menu Sorabi Cibulan itu ada 100 menu serabi. Toppingnya gitu Toppingnya. ya. Bener. Dan yang hadir di sini, ini udah kita klasifikasiin. Jadi ini sih sorabi manis nih. Terus ini sorabi dari yang original, dari yang harganya termurah nih sampai termahal, terus sama yang best seller nih. Terus ini sih sorabi asin. Nah, jadi mau cobain yang mana dulu nih? Karena Hana wanita, silakan ladies first. Original dong, dari yang harganya Rp2.000 in people. Itu harganya Rp2.000 aja, dan original itu kayak bener-bener ngerasain si rasa aslinya ya, dari tepung beras dan juga kelapa. Jadi dia pakai kelapa, bukan santan. Yang punya itu kocak banget, siapa namanya lupa? Ibu Ati. Polos aja, santuy aja orangnya. Dan dia juga kayak ngasih tahu nih cara makannya in people. Jadi dilipet 2 kayak gini, baru dimakan. Yuk makan yuk. Kue. Karena ini original tanpa rasa, jadi di sini kalau in people cobain, gue cobain juga, dia emang plain aja gitu, cuman frasa dari gurihnya si tepung beras dan juga gurihnya kelapa. Nggak ada rasa manis karena nggak ada toppingnya. Nggak ada apa-apanya. Asinnya juga ada rasanya. Pure murni, original. Oke. Berikutnya nih, gue pengen cobain yang paling ini jumbo banget sih. Dari yang tadi tuh. People, ya kan? Tebel banget. Tebel banget gitu. Dan ini toppingnya banyak banget. Ada telurnya di dalamnya nih. Terus dikasih mayones sama dia. Terus ada daging sapinya. Ada lagi sosis. Terus bawang goreng tambahannya. Jadi kalau ini harganya mahal Rp25.000, ya wajar sih ya. Karena emang isinya banyak banget. Agak susah dibelah ya. Iya. Kita belah nih. Menyeruak gitu kan. Agak susah belahnya gitu. Dan jangan khawatir, gue sama Hana kita selalu menjalankan protokol kebersihan, protokol kesehatan. Jadi tangan udah selalu dicuci. Kita pakai hand sanitizer. Nah, ini betul. Bayangin, yang gede paling mahal udah habis. Tapi masih penasaran sama rasa yang lainnya ya. Dan yang rasa asin ini ada 4, yang
gue pilih. Ada mozzarella, terus ini campuran ayam, telur, dan oncom. Ini ampas kecap. Ampas kecap itu kayak tauco. Dan ini rebon. Biar tertantang, kayaknya kami bakal cobain yang ampas kecap. Gimana, Han? Takut? Yuk, sabi yuk. Oke. Tumpah-tumpah si kampas kecapnya ya. Ini sebenarnya gue punya hak untuk memilih gitu. Kenapa nggak pilih enak aja yang mozzarella gitu kan? Kita mau cobain yang aneh. Gitu. Karena ampas kecap. Cobain. Sedangkan Hana. Jangan makannya kayak princess gitu dong. Terus makannya langsung aja. Gitu semuanya. Ayo silakan makan. Ya ampas ya. Ayo silakan makan. Keren. Gimana Hana rasanya? Surabi asin belum? Berasa kecapnya. Kecapnya. Tauco kacang. Kedelai ya. Agak masam nih sedikit. Pedas juga ini kok. Semua rasanya sudah diungkapkan oleh Hana. Berarti kita coba rasa lain aja. Ada perbedaan nih Sorabi Cibulan sama Sorabi yang lain. Apa tuh? Dia dibuatnya pakai tungku dari tanah liat. Terus dimasaknya orang kan pakai kompor gas. Dia pakai kayu bakar. Udah kayak suasana dulu banget gitu nggak? Pantesan aja ya, rasanya tuh kayak keasliannya masih terjaga. Juga bisa jadi alasannya karena pakai yang namanya tanah liat tungku, terus juga kayu bakar gitu kan. Sorabi Cibulan ini udah dicobain sampai ke luar negeri sana. Orang Turki ya kan? Orang Kanada. Pada cobain. Orang Jepang pada nyobain nih Sorabi Cibulan. It's time for us untuk memberikan nilai. Yang pertama, rujak kangkung. Berapa nilainya? Saya 6. 6. Karena saya tidak begitu suka pedas dan enak sih memang. Gak bikin ngantuk beneran, sesuai nih dengan katanya orang-orang Kuningan. Yang kedua? Yang kedua ada si nasi kasreng. Saya suka banget, 9. Wow. Soalnya kenapa? Menurut Hana nih, itu si nasi kasreng bikin kenyang. Gue banget ya. Yang ketiga, Jennifer. Jeruk nipis tadi. Jeruk nipis peres. Gue suka. Itu 10. Nggak sempurna. Soalnya nih ya, itu bisa buat diet. Pas banget nih buat gue gitu kan. Ucap. Kalau ucap, gue juga suka. Itu sama kayak nasi kasreng 9. Oke. Terakhir, Sorabi Cibulan. Sorabi Cibulan. Gue 6 nih people. Wah. Berarti sedih nih. Iya. Soalnya itu bikin kenyang banget sih ya. Karena terus, juga terakhir udah kenyang, semua udah makan, terus terakhir ya udah lah ya gitu ya kan. Oke. Dan menu-menunya beberapa ada yang kayak asin banget dan manis banget gitu loh. SW sendiri gimana tuh kalau penilaiannya untuk dari menu pertama? Pertama itu tadi ada rujak kangkung. Jujur suka, karena emang suka kangkung dan rasanya tuh crunchy. Pedesnya sih kebangetan, makanya kayak 7 aja. Iya. Terus yang menu kedua, nasi kasreng. Nasi kasreng cukup unik rasanya, karena ada si rebon, toge mentah, terus ada si ikan pepesnya itu ya kan. Pepes benter. Betul, dan ya untuk nggak suka ikan, cobain si pepes ikannya itu bisa diterima lah, tapi ya 5 aja cukup kali ya nilainya. Sedih banget dong. Terus yang ketiga si Jennifer. Betul,
sesuai dengan namanya, cantik ya kan. Jadi saya kasih nilai 9. Oh, hampir sempurna people. Enak. Lalu yang keempat, Hucap. itu ada sih Hucap. Hucap 8. Oke. Ya, aku kasih banyak-banyak komentar karena itu enak, patut dicoba dan pas aja untuk sarapan atau juga untuk cemilan. Oke. Yang kelima nih, serabi. Serabi, oke. Surabi Cibulan. Itu banyak banget dan harus diakui kekreatifan dari yang jual itu sangat luar biasa, menciptakan hampir 100 topping ya kan, itu luar biasa. Jadi bolehlah dikasih nilai 8. Hampir sempurna juga nih kita. Nah itu dia review di kuliner untuk hari ini, makanan khas dari Kuningan. Dan makasih juga nih buat In People yang udah nontonin Hana dan SW nih review makanan ini. Dan juga terima kasih buat Grand Cordela Hotel Kuningan karena udah memberikan tempat nih buat kita review makanan dari khas Kuningan, Jawa Barat. Jangan lupa kalau habis nonton atau sebelum nonton di like, komen, terus juga share, subscribe pastinya dong, harus nyalain lonceng. itu dia. SW pamit. Hana juga pamit. In today. In People's Way.